Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan telah memampukan kita dalam mengerjakan segala tugas aktivitas kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang hari ini. Pada saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami untuk mengerti dan taat kepada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Filipi 3 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, Michael Francese dulunya adalah seorang mafia yang hidup dalam berbagai tindak kejahatan. Pada tahun 1986, majalah Fortune mencantumkan Francese sebagai nomor 18 dalam daftar 50 bos mafia yang paling kaya dan berkuasa. Penghasilan Michael Francese di puncak kejayaannya mencapai $8 juta per minggu. Namun kemudian ia harus berurusan dengan hukum. Lalu ia pun mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang mengubahkan hidupnya. Ia bertobat dan menjadi seorang penginjil. Michael Francese mengatakan, "It's time to stand up and be bold for Jesus. God has a purpose and plan for your life, and nothing can stand in the way of it except you." Inilah waktunya untuk berdiri dan menjadi berani untuk Tuhan Yesus. Tuhan punya tujuan dan rencana bagi hidupmu. Dan tidak ada yang dapat menghalangi rencananya kecuali dirimu. Hidupnya yang lama sudah ia tinggalkan, dan kini ia jalani hidup baru di dalam Tuhan. Secara finansial, kehidupannya yang dulu waktu masih jadi mafia jauh lebih glamor dan berkelimpahan. Tapi baginya, hidup dalam Tuhan Yesus sangatlah menguntungkan, karena ia dibebaskan dari dosa dan mendapatkan anugerah keselamatan. Kita perhatikan Filipi 3 ayat 8. Di situ dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Rasul Paulus tidak lagi memandang masa lalunya yang gemilang sebagai suatu keuntungan. Tidak seperti kebanyakan orang yang seringkali mengutamakan hal-hal lahiriah. Kalau orang lain bisa membanggakan diri secara lahiriah, Rasul Paulus mengatakan ia justru lebih lagi bisa berbangga dibandingkan mereka pada zamannya. Sebab ia adalah seorang yang terpandang. Paulus adalah orang Farisi, punya kekuasaan, terhormat, terkenal saleh, dari keturunan Israel asli, dan penegak hukum syariat Taurat yang tegas. Tapi terhadap reputasinya itu, dia justru menganggapnya sebagai sesuatu yang rugi. Dan meskipun ia mengalami aniaya, fitnah, dan pemenjaraan karena imannya pada Tuhan Yesus, ia menyatakan bahwa pengenalannya akan Kristus adalah sebuah keuntungan yang jauh lebih mulia daripada semuanya itu. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada hal lain yang berarti dibandingkan dengan Kristus. Ini mencakup semua hal dalam hidup kita. Mungkin kita memiliki pencapaian duniawi yang hebat, punya karir yang cemerlang, punya segala-galanya yang diinginkan manusia di dunia ini. Tapi sadari saudara, bahwa itu semua tidak lebih berharga daripada pengenalan kita akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jauh lebih berharga daripada semuanya.
Oleh karena iman pada Tuhan Yesus, mungkin ada di antara kita yang harus kehilangan karir, kehilangan kesempatan, kehilangan calon pasangan hidup, kehilangan kekuasaan, kehilangan kesenangan akan dosa, dan sebagainya. Tapi ingatlah saudara, bahwa kita sesungguhnya untung karena memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kita. Mari kita bersuka cita saudara, sebab kita memperoleh belas kasihan dan kasih karunia-Nya yang ajaib yang menyelamatkan kita. Tuhan Yesus sungguh berharga, sangat berharga buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Engkaulah Tuhan yang jauh lebih berharga daripada semua yang ada. Engkau lebih berharga ya Tuhan Yesus daripada karir kami, daripada jabatan kami, daripada kekayaan, daripada semua hal yang ada pada kami secara lahiriah. Engkau lebih berharga Tuhan. Kami bersyukur, kami beruntung memiliki Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah keuntungan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami diselamatkan. Kami memperoleh belas kasihan dan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu. Terima kasih kami diselamatkan. Kami ditebus, kami diberikan anugerah kehidupan yang kekal. Ajar kami Tuhan untuk menyadari betapa berharganya Engkau ya Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami yang terkadang masih terfokus pada hal-hal dunia ini. Masih kadangkala terseret dan tergoda. Kuatkan kami agar hati kami selalu terpaut kepadamu. Mengutamakan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan Yesus. Kami bangga hidup di dalam-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini. Dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak. Dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa, mohon lawatan Tuhan atas setiap kami yang sedang dalam pergumulan, masalah, persoalan. Agar kuasa Tuhan menjamah dan melawat, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa, menghiburkan yang susah, dan memberikan jalan keluar bagi yang sedang dalam persoalan. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Kami percaya kami alami jawaban doa. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan dan kedamaian, serta kesejahteraan. Dan lawatlah, curahkanlah roh-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan tuntun kami menjadi sempurna, seperti kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.